Para saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu sekalian, dan terutama teman-teman difabel sekalian, selamat sore. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Sehat dan luar biasa ya. Kalau Anda sehat, kita gembira loh. Kalau kita gembira, Tuhan Allah ya bahagia pastinya. Para saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada hari yang suci ini, mari kita merenungkan sejenak tentang hati yang baik dan benih yang bertumbuh di dalamnya. Hari ini Yesus mengingatkan kita bersama bahwa setiap kita dipanggil untuk mengikuti Yesus dengan cara menerima firman-Nya dan hidup sesuai dengannya. Yesus adalah sang penabur yang menaburkan sabdanya di ladangnya, di hati kita masing-masing. Tetapi hati kita itu bisa digambarkan dalam 4 kondisi ini. Pertama dikatakan dalam Injil, benih itu jatuh di tanah di pinggir jalan, lalu dimakan burung. Ini adalah suatu gambaran bagi kita bahwa hati kita mendengar sabda Tuhan, tetapi hati kita belum bisa mengerti, lalu sabda itu hilang karena dirampas oleh si jahat. Lalu yang kedua dikatakan benih itu jatuh di tanah yang berbatu. Tanahnya berbatu-batu. Benih itu memang bisa tumbuh, tetapi ketika matahari terbit, benih itu kena terik matahari, dia layu dan bahkan mati karena benih itu tidak berakar. Ini adalah suatu gambaran bagi kita bahwa hati kita mendengar firman Tuhan, tetapi firman itu tidak bertahan ketika kita menghadapi pencobaan dan tantangan karena firman itu. Dan biasanya orang meninggalkan Tuhan, orang menyangkal imannya karena merasa gagal dengan hidupnya, merasa firman itu tidak memberi kekuatan baginya, lalu dia pergi diam-diam meninggalkan Tuhan. Kondisi yang ketiga ialah benih itu jatuh di tengah semak duri. Makin besar semak itu, dia semakin menghimpit benih itu. Ini adalah suatu gambaran bagi kita bahwa hati kita mendengar firman Tuhan, tetapi firman itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Sehingga firman itu tidak bertumbuh, tidak mengakar, juga tidak berbuah. Saudara-saudari, para Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin merenungkan 2 hal dari poin ini. Penginjil itu menuliskan dengan baik bahwa benih itu tidak berbuah karena terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan kekayaan. Yang pertama, mengapa kekhawatiran dunia? Karena ketika kita dibayangi oleh rasa khawatir, yang ada hanya adalah kegelisahan dan bahkan ketakutan, dan seringkali ketakutan yang tak beralasan. Ketika kita sudah terbelenggu oleh rasa khawatir dan ketakutan, maka mudah sekali kita hilang jauh dari orang sebagai orang yang percaya. Kita akan lupa pada penyelenggaraan Tuhan. Kita seolah tidak lagi sanggup untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau adalah andalanku. Bukan Tuhan tidak hadir, tetapi karena kekhawatiran kita telah menutup mata hati kita, sehingga kita tidak lagi menyadari hadirnya Tuhan. Juga seolah kita tidak lagi bisa rasakan apa yang pernah disabdakan oleh Yesus kepada para muridnya dan kita semua. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Saudara-saudari yang terkasih, kekhawatiran itu hal yang manusiawi, tetapi kekhawatiran yang berlebihan
akan melahirkan ketakutan, dan ketakutan yang membelenggu manusia itu akan melahirkan orang-orang yang jauh dari Tuhan. Kemudian yang kedua, mengapa Injil menulis tentang kekayaan? Mengapa kekayaan bisa menghimpit benih itu? Karena manusia itu mudah sekali untuk menyalahgunakan, memanfaatkan kekayaan secara keliru. Kekayaan dari dirinya sendiri adalah hal yang baik. Gereja selalu mengapresiasi usaha manusia untuk mendapatkan hasil yang baik dan dari jerih payahnya, dan kekayaan itu selalu dipandang sebagai anugerah dari Tuhan. Tetapi manusia karena kelemahannya itulah yang dapat membelokkan nilai dari kekayaan itu. Orang yang kaya bisa menempuh jalan kekudusan dengan tindakan-tindakan karitatifnya. Tetapi orang kaya juga bisa jatuh pada kejahatan karena menyalahgunakan kekayaan yang dianugerahkan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di zaman modern ini dan teknologi yang maju ini, kita berhadapan pada kesulitan untuk menegakkan kebenaran. Kebenaran bisa sekali dibeli oleh orang kaya, penguasa bisa membeli kebenaran. Maka apa yang benar seringkali bisa tidak lagi netral, tetapi bermuatan politis bagi sekelompok orang. Kitab suci mengajar kita bahwa cinta akan uang adalah akar dari segala sesuatu, segala kejahatan. Ketika manusia berorientasi pada uang, money oriented, maka manusia kehilangan orientasi yang sejati, yaitu manusia ilahi. Saudara-saudari yang terkasih, kekayaan yang demikian, cinta akan uang dan akan harta yang demikian akan membuat firman itu terhimpit dan mati. Tetapi ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Inilah harapan kita semua. Karena manusia mendengar firman itu, mengerti firman itu, maka firman itu akan berbuah. Para saudara-saudari, pendengaran yang baik akan firman haruslah seiring dengan pemahaman yang baik. Semakin kita mengerti sabda Tuhan, bukan dengan pikiran kita semata, tapi dengan hati kita, maka kita akan semakin diperkaya oleh sabda itu. Para saudara-saudari yang terkasih, hari ini seperti yang saya katakan di awal, kita merayakan pesta nama Maria Kusuma Karmel. Selama 30 tahun, paroki ini digembalakan oleh para Karmelit. Dan saya yakin Anda lebih banyak mengenal romo-romo Karmel di paroki ini. Dan para Karmelit itu, para saudara-saudari yang terkasih, itu adalah ordo yang melihat Bunda Maria sebagai ibu dan saudari. Saya sangat bersyukur sebagai seorang Karmelit karena dalam tradisi Karmel, Tuhan menganugerahkan tradisi yang sangat kaya. Ordo Karmel diberi anugerah dengan 3 karisma itu. Yang pertama doa, kedua persaudaraan, ketiga pelayanan. Artinya para saudara-saudari, kami para Karmelit ini dipanggil untuk menjadi pendoa yang baik, saudara yang baik, dan pelayan yang baik. Dan Anda juga dipercayakan kepada penggembalaan Ordo Karmel. Kami ingin mengajak Anda juga untuk menjadi pendoa yang baik, menjadi saudara yang baik, dan menjadi pelayan-pelayan yang baik. Selama 30 tahun, saya yakin sudah banyak Anda dibimbing oleh para Karmelit. Mari kita bertanya, apakah kita sudah menjadi pendoa yang baik? Apakah kita sudah menjadi saudara yang baik? Sudah menjadi pelayan-pelayan yang baik? Sudahkah para saudara-saudari? Sudah ya? Sudah pendoa yang baik, saudara yang baik, pelayan yang baik. Nah, para saudara-saudari,
saya ingin mengajak kita semua pada hari pesta nama pelindung paroki kita ini, Maria Kusuma Karmel ini, mari kita bersama-sama. Mari kita selalu membangun paroki ini atas dasar cinta kepada Maria yang dicintai oleh para Karmelit sejak awal mula. Saya seperti saya sampaikan di bilik yang tadi, para Karmelit itu lahir di Gunung Karmel karena mereka ingin mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, mencintai Tuhan lewat teladan Bunda Maria. Karena Bunda Maria itu mengajar kita seperti dikatakan dalam Injil hari ini, memberikan hati yang subur pada Tuhan. Maria itu para saudara-saudari sudah dikenal oleh banyak orang, sudah diperdengarkan kepada banyak orang, yaitu ketaatannya dan kesediaannya untuk menerima sabda Tuhan dan hidup sesuai dengan kebenaran sabda itu. Sabda memang punya daya yang dahsyat mengubah hati manusia, tapi kalau hati kita tidak mau bekerja sama dengan sabda, sabda itu akan mati dan hilang, diambil oleh si jahat. Maka para saudara-saudari, bersyukurlah hari ini, bersyukurlah boleh menjadi umat di paroki Meruya ini, karena kita di bawah naungan Bunda Maria, Maria Bunda Karmel. Salah satu wujud dari hubungan yang baik antara Ordo Karmel dengan Bunda Maria adalah skapulir, yang nanti juga akan kita bagikan kepada Anda, bagi Anda yang mau. Skapulir itu para saudara-saudari diberikan kepada salah seorang Karmelit bernama Santo Simon Stock. Dan di situ Bunda Maria dalam penglihatan beliau, Maria berkata, aku memberi keistimewaan kepadamu dan kepada seluruh Karmelit, dan siapapun yang mengenakan skapulir ini dalam ketika mereka meninggal, maka dia akan dibebaskan dari api abadi. Para saudara-saudari, itulah dekatnya kita dengan Bunda Maria. Mari kita syukuri, mari hidup sebagai putra-putri Maria, cintailah Bunda Maria, maka kita akan sampai di jalan yang ditentukan oleh Tuhan bagi kita. Bunda Maria senantiasa mendoakan, Tuhan memberkati kita semua.